Di antara Riak Selat Makassar, ada sebuah pulau yang bernama Sebuku. Secara geografis, pulau ini berada di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tidak besar, tidak ramai, tapi punya sejarah yang menggetarkan. Dulu, Sebuku adalah surga kecil bagi nelayan dan petani. Tapi hari ini, Sebuku menjadi simbol perubahan yang tak semua orang siap menghadapinya. Puluhan tahun lalu, Sebuku adalah pulau yang damai. Hutan membentang, lautnya memberi kehidupan, dan orang-orang hidup sederhana bergantung pada alam. Tidak ada suara mesin, tidak ada debu, hanya suara ombak dan burung yang bersahutan. Lalu, segalanya berubah ketika batu bara ditemukan di perut bumi Sebuku. Tambang masuk membawa janji, lapangan kerja, pembangunan, dan kemajuan. Tapi setiap janji punya harga yang harus dibayar. Hutan hilang, laut tak lagi sama, dan Sebuku tak lagi seperti dulu. Ini baru awal cerita tentang sebuah pulau, tentang manusia yang hidup di persimpangan. Apakah Sebuku bisa kembali hijau? Sebuku, sebuah pulau kecil dengan perut yang penuh batu bara. Dan ketika dunia butuh energi, siapa yang benar-benar memiliki pulau ini? Akhir tahun 1990-an, ketika industri batu bara meledak di Indonesia, mata investor tertuju pada Sebuku. Lalu perusahaan-perusahaan besar datang dengan membawa janji, lapangan kerja, pembangunan, dan masa depan yang lebih cerah. Dengan seruan, Sebuku siap berubah, tapi tidak semua perubahan bisa ditebak. Tambang pertama kali dibuka dengan skala kecil, tapi tidak lama setelah itu, Sebuku menjadi rebutan perusahaan-perusahaan besar. Truk-truk raksasa mulai berdatangan, hutan-hutan dibuka, dan gunung-gunung diratakan. Setelah itu, batu bara Sebuku mengalir keluar pulau, memenuhi pabrik dan pembangkit di berbagai negara. Di satu sisi, ekonomi memang berputar, pekerjaan tersedia, uang pun masuk ke pulau ini. Tapi harga yang harus dibayar adalah hutan yang hilang, tanah yang gersang, dan laut yang tak lagi sama. Ini bukan sekedar perubahan, tapi ini adalah titik balik. Ketika dunia menginginkan kemajuan, seringkali ada yang harus dikorbankan. Dan Pulau Sebuku adalah salah satu yang membayar harga itu. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang akan benar-benar menang? Di balik suara mesin, ada suara tawa. Di balik gundukan tanah hitam, ada kehidupan yang terus berjalan. Beginilah rasanya tinggal di sebuah pulau yang berubah. Bagi sebagian orang, tambang adalah kemajuan. Namun bagi warga Sebuku, tambang adalah kenyataan yang harus dihadapi. Pulau yang dulu hijau pun kini berdebu. Tapi di sini ada orang-orang yang masih memilih bertahan. Ada yang tetap melaut meski laut tak lagi sejernih dulu. Dan ada yang beralih ke tambang karena tak ada pilihan lain. Dan ada yang bermimpi, anak-anak mereka tak harus hidup di tengah debu. Kata mereka, dulu kami hidup dari laut. Sekarang laut sepi, jadi ya terpaksa kerja di tambang. Ekonomi memang berputar, tapi tidak semua orang merasakan manisnya. Sekolah tetap berjalan, tapi orang tua tahu masa depan anak-anak mereka bisa jauh lebih baik. Dan di antara debu tambang, selalu ada doa untuk hari esok. Sebuku bukan hanya sekedar pulau. Sebuku adalah rumah, dan rumah layak untuk diperjuangkan. Di antara debu dan batu bara, masih ada hijau yang menolak menyerah. Inilah sisa-sisa kehidupan yang mengingatkan kita, alam selalu berjuang. Pulau Sebuku kini lebih dikenal karena tambang. Tapi siapa sangka masih ada bagian dari pulau ini yang berwarna hijau. Hijau yang bertahan,
meski setiap hari diapit mesin-mesin raksasa. Pantai-pantai di sisi timur masih bersih. Airnya bening, pasirnya putih, seolah menolak kalah dari hitamnya tambang. Hutan kecil di pedalaman menyimpan suara burung, monyet, dan napas kehidupan yang masih berdenyut. Dan pohon-pohon tua ini adalah saksi bisu perubahan Sebuku. Hijau yang tersisa bukan hanya pemandangan, tapi simbol perlawanan dan simbol harapan. Karena jika ini hilang, Sebuku tak lagi punya jiwa. Di pulau yang berubah karena hitamnya tambang ini, setitik hijau yang tersisa di sini adalah sebuah bukti bahwa selalu ada kesempatan untuk pulih. Dulu, laut ini penuh ikan, tapi hari ini, laut yang sama membawa cerita yang berbeda. Inilah suara nelayan Sebuku. Bagi Sebuku, laut adalah segalanya. Ia memberi makan, memberi kehidupan. Setiap pagi, perahu-perahu kecil berangkat dan pulang dengan hasil tangkapan yang cukup untuk seluruh keluarga. Tapi ketika tambang datang, laut tak lagi sama. Air yang dulu jernih, kini keruh. Ikan yang dulu berlimpah, kini sulit dicari. Karena setiap batu bara yang diangkut, selalu ada harga yang tak terlihat. Kata mereka, dulu satu kali melaut, sudah cukup buat makan sekeluarga. Tapi sekarang harus lebih jauh, lebih lama, dengan hasil yang sedikit. Ada yang akhirnya meninggalkan laut dan memilih tambang. Tapi bagi yang bertahan, setiap hari adalah pertaruhan. Laut Sebuku bukan sekadar air dan ombak, tapi ia adalah napas pulau ini. Dan jika laut kehilangan hidupnya, maka Sebuku akan kehilangan jiwanya. Di balik bayang tambang, ada sisi Sebuku yang berbeda, indah, alami, dan jarang terlihat. Tak banyak yang tahu, Pulau Sebuku juga punya keindahan yang tersembunyi. Pantai yang masih alami, hutan mangrove yang subur, dan perbukitan kecil yang menyimpan panorama tak terduga. Alam Sebuku masih punya nyawa. Bahkan di tengah tekanan industri, kehidupan tetap menemukan jalannya. Inilah Sebuku yang jarang dikenal. Bukan hitam tambangnya, tapi biru lautnya dan hijaunya hutan. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.